Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabila Davina dengan NIM 21104111086 sebagai moderator kelompok 1 bersama anggota kami. Ada pertama Nadifatul Hasanah, kedua Tegar Alfian, ketiga Nabila Davina, keempat Salsa Irine, dan kelima M. Alfian. Kami akan membahas materi tentang manusia dan kehidupan. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada tentang definisi kata kehidupan dan manusia. Dalam Al-Quran, manusia dipanggil dengan beberapa istilah, antara lain disebut Al-Insan, An-Nas, dan Bani Adam, dan sebagainya. An-Nas berarti artinya manusia atau jamak. Namun dalam Al-Quran dan As-Sunnah disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki berbagai potensi serta memperoleh petunjuk kebenaran dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah selaku pencipta alam semesta dan manusia telah memberikan informasi melalui wahyu Al-Quran dan realita faktual yang tampak pada diri manusia. Untuk mampu memutuskan, diperlukan suatu peneliti Al-Quran dan Sunnah Rasul secara analitis dan mendalam. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian laboratorium sebagai perbandingan untuk merumuskan mana yang benar bersumber dari konsep awal dari Allah dan mana yang telah mendapat pengaruh lingkungan. Next. Nah, di sini ada peta perjalanan hidup manusia. Yang pertama akan melalui alam roh. Di sini Allah bertanya kepada para roh, apakah kamu mengakui bahwa diriku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, bahkan kami menyaksikannya. Arti tersebut termasuk dalam surat Al-A'raf ayat 7. Kemudian, setelah menjawab itu, roh akan memasuki alam rahim yang penuh kasih sayang ibu. Kemudian memasuki hari lahir dan memasuki alam dunia. Di sini tujuan penciptaan alam dunia itu untuk ibadah dan khalifah yang membuat belajar dari sunnah dan Al-Quran. Setelah di alam dunia akan memasuki kematian. Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati. Kemudian memasuki alam barzah dan dibangkitkan di alam mahsyar. Nah, di hari kebangkitan itu tiap manusia, jasad manusia memohon ampun untuk menghindari dari azab kubur. Setelah dibangkitkan ke alam mahsyar, di sini mereka untuk penentuan masuk surga atau neraka. Next. Nah, selanjutnya ada orientasi hidup manusia. Secara umum, orientasi hidup manusia dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada manusia dalam pandangan antropologi, fisik, dan budaya. Yang kedua, manusia dilihat dari segi antropologi, filsafat, sudut pandang jasmani, dan rohani. Yang ketiga, manusia menurut sudut pandang antropologi dan metafisika. Yang terakhir ada manusia dalam pandangan Islam. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa Irine. 1. Manusia dalam pandangan antropologi, fisik, dan budaya. Menurut para ahli, animal rasional atau binatang yang berpikir. B. Homo sapien adalah makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran manusia dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun. C. Homo faber, yaitu makhluk yang terampil. D. Zone politician adalah makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain, dan mengorganisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. E. Homo economicus, yaitu makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi dan bersifat ekonomi.
Kedua, manusia dilihat dari segi antropologi, filsafat sudut pandang jasmani dan rohani. A. Aliran serba zat atau paham materialisme. Materialisme adalah paham filsafat yang meyakini bahwa esensi kenyataan termasuk esensi manusia bersifat material atau fisik. Ciri utama dari kenyataan fisik atau material adalah bahwa ia menepati ruang dan waktu, memiliki keluasan, ekstensa, dan bersifat objektif. Maka ia bisa diukur, dikuantifikasi, atau dihitung, diobservasi, alam spiritual atau jiwa yang tidak menepati ruang, tidak bisa disebut esensi kenyataan dan oleh karena itu ditolak keberadaannya. Manusia adalah bagian dari alam atau materi. Sebagian-bagian dari alam, manusia adalah objek yang substansinya adalah berkeluasan. Manusia adalah mesin atau kumpulan sel dan sistem syaraf. Manusia adalah daging, tubuh pada jiwa. Ia adalah daging atau tubuh yang menepati ruang dan waktu. Sebagai tubuh atau daging, manusia mengalami perkembangan dan penyusutan sejalan dengan perjalanan waktu. B. Aliran serba ruh. Dalam filsafat atau tasawuf Islam, di samping istilah anas dan ruh, juga dikemukakan istilah al-qalb atau kalbu dan atau akal. Para fusi mengartikan anas sebagai sumber moral yang tercela. Sedangkan ruh adalah sumber kehidupan dan sumber moral yang baik. Ruh juga sesuatu yang halus, bersih, dan bebas dari pengaruh hawa nafsu yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya bisa diketahui oleh manusia tertentu setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atau gambar yang terbayang kepadanya. Al-qalb atau kalbu diartikan sebagai wadah untuk makrifat, suatu alat untuk mengetahui hal-hal yang bersifat ba'ilah. Sedangkan al-qalb atau akal diartikan sebagai alat untuk mengetahui ilmu yang diamati dan panca indera atau dari hal-hal yang zahir atau lahir. Yang C, aliran dualisme. Menurut aliran dualisme, kenyataan sejati pada dasarnya adalah baik, bersifat fisik maupun spiritual. Semua hal dan kejadian di alam semesta ini, apakah itu pergerakan bintang berbintang di angkasa raya maupun perilaku dan berbagai kejadian dalam sejarah umat manusia, pada dasarnya tidak bisa diasalkan hanya pada satu substansi atau esensi saja. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, saya Emalkan Muzamil akan melanjutkan tentang aliran eksistensialisme. Istilah eksistensi berasal dari kata eksister, yaitu ex berarti keluar dan sister yang berarti ada atau berada. Dengan demikian, eksistensi memiliki arti sebagai sesuatu yang sanggup keluar dari keberadaannya atau sesuatu yang mampu melampaui dirinya sendiri. Eksistensialisme tidak membahas esensi manusia secara abstrak, melainkan secara spesifik meneliti kenyataan konkret manusia sebagaimana manusia itu sendiri berada dalam dunianya. Eksistensialisme tidak mencari esensi atau substansi yang ada di balik penampakan manusia, melainkan hendak mengungkap eksistensi manusia sebagai yang dialami oleh manusia itu sendiri. Next.
Yang ketiga, manusia menurut sudut pandang antropologi dan metafisika. Manusia menurut sudut pandang antropologi dan metafisika, dari segi antropologi terdapat 3 sudut pandang hakikat manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu atau individu being. Selanjutnya manusia sebagai makhluk sosial atau social being. Dan terakhir adalah manusia sebagai makhluk susila atau moral being. Next. Yang keempat, manusia dalam pandangan Islam. Manusia adalah makhluk pilihan dan makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk yang lainnya, yaitu dengan keistimewaan yang dimilikinya seperti akal yang mampu menangkap sinyal-sinyal kebenaran, merenungkannya, dan kemudian memilihnya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan ahsanu takwin dan telah menundukkan seluruh alam baginya agar ia mampu memelihara dan memakmurkan serta melestarikan kelangsungan hidup yang ada di alam ini. Dengan akal yang dimilikinya, manusia diharapkan mampu memilah dan memilih nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang tertuang dalam risalah para rasul. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Ada teori besar yang pernah diperkenalkan oleh Charles Darwin tentang asal-muasal manusia. Teori ini mengatakan bahwa manusia pada mulanya adalah kera yang kemudian berevolusi melalui perubahan-perubahan mekanis yang pada akhirnya menjadi manusia sempurna seperti ini. Terlepas dari benar atau salahnya teori itu, sebagai seorang muslim, perlu kiranya kita memahami asal-usul manusia dengan menuju pada sumber kita, yaitu Al-Quran. Sekaligus memperbandingkan apakah teori dari Darwin tersebut sejalan dengan Al-Quran atau justru bertentangan. Dalam Al-Quran sangat jelas bahwa manusia pada mulanya tidak seperti yang dikatakan oleh Darwin melalui teorinya. Akan tetapi manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, adalah salah satu kebutuhan yang diciptakan dengan sempurna. Atau dalam bahasa Al-Quran dikatakan ahsani takwim. Ahsani takwim ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, baik itu hewan, jin, malaikat. Allah menciptakan manusia tidak dengan sia-sia. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Al-Mu'minun 115. Pada hakikatnya, Allah menciptakan manusia tujuannya adalah satu, untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun." Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surah Az-Zariyat. Ibadah di sini dipahami secara umum jauh lebih luas dari pemakna itu, yaitu aktivitas mendekatkan diri kepada Allah dengan segala cara yang dibenarkan oleh syai atau Allah dan Rasulnya dalam semua aspek kehidupan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sebagai firman Allah kepada para malaikat kala akan diciptakan manusia, yaitu wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Karena mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Itu yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui yang tidak engkau ketahui. Quran surah Al-Baqarah 30. Semula para malaikat mengira bahwa tugas
Adam dan cucunya hanyalah beribadah kepada Allah dalam arti sempit, seperti bertasbih dan memujinya. Oleh sebab itu, malaikat bertanya, apakah tidak cukup kami, malaikat, yang senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan Allah. Dengan demikian, tugas khalifah manusia belum terlaksana, manakala manusia hanya sekedar melakukan ibadah dalam arti sempit, ritual seremonial. Namun, manusia dituntut juga untuk mengelola secara dinamis dan kreatif kehidupan di atas permukaan bumi. 3. Tujuan lain dari penciptaan manusia adalah untuk menyeru kepada sesama dalam kebaikan dan mencegah perbuatan munkar atau amar ma'ruf dan nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsarahumul fasiqun. Kami umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh atau berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka di antara mereka yang beriman. Namun kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Al-Imran 110. Ayat ini mengisyaratkan bahwa manusia juga mengemban tugas saling menyeru kepada kebaikan dan mencegah perbuatan munkar. Menurut tokoh-tokoh Barat dan Islam, perbedaan mendasar terhadap konsep manusia merupakan pandangan Barat dan Islam dapat ditemukan pada hakikat pencipta manusia. Dalam Islam, jelas manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai proses, bermula dari saripati tanah, lalu menjadi nutfah, alaqah, dan kemudian ditiupkan ruh dalam segumpal daging tersebut. Nah, dalam pandangan Barat, tidak ditemukan secara rinci dan teliti mengenai hakikat pencipta manusia. Karena teori Darwin pada masa lampau menjadikan jawaban atas hakikat pencipta manusia, masih banyak penganut teori Darwin yang menganggap bahwa manusia itu kemungkinan besar tercipta melalui proses evolusi yang panjang atau dari monyet. Masih terkait dengan pandangan Barat tentang hakikat manusia, oleh Azhar Arsyad menyatakan bahwa ada sekian pakar atau ahli berbincang tentang manusia yang hanya menggambarkan satu atau dua aspek tentang manusia, sebagai misal mereka menggambarkan bahwa manusia adalah binatang cerdas yang menyusui. Kemudian, menurut John Locke, akal mempunyai kekuatan-kekuatan serta material untuk melatih kekuatan itu. Dan John Locke ini meyakini bahwa anak yang lahir di dunia ibaratnya kertas putih kosong. Orang tua dan lingkungannya lah yang memberi warna dan membuat kertas itu menjadi lecek atau tetap bersih. Paham behaviorisme, bahwasanya lingkungan sekitar menentukan perkembangan hidup seorang anak manusia, namun ia sendiri juga dapat merubah lingkungan itu. Nah, sedangkan menurut tokoh Islam, manusia menurut Al-Ghazali mempunyai identitas yang tetap dan tidak berubah-ubah, yaitu disebut dengan istilah anfis. Sedangkan yang dimaksud dengan jiwa adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam jasad yang terwujud ketika sperma masuk ke rahim, di mana sperma telah dipersiapkan untuk menemani jiwa. Anuj bersifat tunggal dan tidak tersusun dan bagian-bagian. Hal ini bahwa esensi manusia itu adalah substansi yang berdiri sendiri dan subjek yang mengetahui, maka pengetahuan intelektual terdapat di dalamnya. Nah, bagaimana kita hidup sukses dalam pandangan Islam? Nah, ada dua, yaitu sukses karena bermanfaat dan sukses karena membangun masyarakat. Nah, bagaimana sukses secara bermanfaat? Ada hadis yang mengatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat pada orang lain. Islam mengajarkan umatnya untuk
bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sebagai seorang yang beriman, tentunya hal ini bukan menjadi suatu yang harus dipermasalahkan, karena merupakan keharusan dan kewajiban. Bahkan memberikan manfaat pada manusia lain adalah kebutuhan, karena kita akan merasakan kebermaknaan jika apa yang kita miliki diberikan untuk menolong orang lain. Nah, bagaimana kita sukses karena membangun masyarakat? Menurut surah Al-Baqarah ayat 30, bahwa Allah menciptakan manusia di muka bumi untuk menjadi khalifah fil ard. Khalifah sendiri artinya pemimpin atau pengelola. Berarti kita memiliki tugas menjadi seorang pemimpin di muka bumi kita. Terakhir, sukses di akhirat. Dalam surat Al-An'am ayat 32, dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka tidaklah kamu memahaminya. Kehidupan kita di dunia bukanlah apa-apa. Ada masa depan akhirat yang kita hadapi nantinya. Jika ukuran sukses kehidupan kita hanya di dunia, tentulah kita bukan sukses yang sebenarnya. Dan tentunya dengan berbekal amalan-amalan di dunia lah yang bisa menyelamatkan hidup di akhirat. Sekian itu yang bisa saya jelaskan. Selebihnya saya kembalikan lagi pada moderator. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang kehidupan dan manusia dari kelompok 1. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jika ada yang bertanya, bisa disampaikan di kolom komentar. Baik, saya Nabila Davina selaku moderator dari kelompok 1. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian yang tidak dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.